Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuswoyo merupakan artis cilik paling populer di era 1970 hingga 1980-an. Saat berusia 16 tahun, Cica mengambil keputusan yang mengagetkan publik, tapi tidak ada hubungan dengan aktivitasnya sebagai artis, melainkan terkait dengan keyakinannya. Ya, Cica ketika itu memutuskan menjadi mualaf. Dikutip dari ngopibareng.id, Cica Kuswoyo sangat bersyukur karena Allah selawat telah memberinya hidayah sehingga ia menjadi muslimah. Dituturkan Cica Kuswoyo, Allah memberi hidayah melalui lantunan azan maghrib yang sebelumnya tidak disukainya. Ketika itu saya berusia 16 tahun kelas 1 SMA Tarakanita, Jakarta. Kisahnya kepada ngopibareng.id. Cica Kuswoyo lantas bercerita tentang perjalanan hidupnya mendapatkan hidayah. Dan reaksi kedua orang tuanya awal mengetahui artis bersuara nyaring itu telah memeluk Islam. Aku lahir dari orang tua yang berbeda agama. Papaku, Nomo Kuswoyo, beragama Islam dan masih keturunan Sunan Derajat, salah seorang wali Songo, seorang wali yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jawa Timur. Ujar Cica, mamaku seorang perempuan Kristen yang taat. Beliau masih berdarah Belanda, dan banyak saudara-saudara dari pihak mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, papa dan mama tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Tutur Cica Kuswoyo, dididik secara Kristen. Seperti anak-anak Kristen lainnya, Cica Kuswoyo diikut sertakan di sekolah minggu di gereja. Setiap kali pergi untuk melaksanakan kebaktian, Cica Kuswoyo diantar oleh ayahnya. Intinya, kami adalah keluarga yang sangat berbahagia. Baik hari Natal atau Lebaran rumah kami selalu meriah. Semua bersuka cita merayakan kedua hari besar tersebut, kenangnya. Di usia 16 tahun, Cica Kuswoyo bersekolah di SMA Tarakanita. Rumahnya saat itu berdekatan dengan masjid. Ia berterus terang bahwa dirinya sempat terganggu dengan suara azan, apalagi menjelang maghrib. Suara azan dari toa masjid begitu keras. Ditambah lagi suara azan dari televisi. Setiap kali azan maghrib berkumandang, saya mematikan televisi karena di semua channel, semua stasiun menayangkan azan yang sama bebernya. Di suatu hari menjelang maghrib, terjadilah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu azan maghrib muncul di layar televisi. Seperti biasa Cica Kuswoyo mencari remote untuk mematikan televisi. Namun anehnya, saat itu Cica Kuswoyo tidak bisa menemukan remote tersebut. Kesel kan nyari remote di sela-sela sofa. Saya angkat semua bantal, lalu periksa kolong meja. Tapi remote-nya nggak ketemu. Karena putus asa, saya pasrah duduk di sofa menatap layar TV yang sedang menayangkan azan dengan teks terjemahannya. Kenang dia. Tiba-tiba ada perubahan yang luar biasa pada diri Cica Kuswoyo. Hati perempuan kelahiran tanggal 1 Mei tahun 1968 itu menjadi teduh. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus dibacanya. Dan entah karena apa, hati Cica Kuswoyo terasa sejuk. Aku seperti orang terhipnotis dan tubuh ini terasa sangat ringan dengan perasaan yang semakin lama semakin nyaman. Di dalam benak ini seakan-akan ada suara yang berkata padaku, sampai kapan kau mau mendengar panggilanku? Cica, sudah berapa tahun aku memanggilmu? Masihkah kau akan terus berpaling dariku? Tutur Cica Kuswoyo. Saat itu, lanjut Cica Kuswoyo, dirinya tiba-tiba menangis. Entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut atau mungkin juga semua perasaan itu berbaur menjadi satu. Saya terus menangis tanpa tahu harus melakukan apa. Esok harinya, curhat ke adikku. Kami berdua memang sangat dekat satu sama lain. Adik saya ternyata sangat berempati atas apa yang menimpa kakaknya ini. Dia tidak mengeluarkan satu pun kata yang menyalahkan kakaknya. Bahkan dia bilang,
Aku akan support apapun kalau itu memang membahagiakan kakak. Ujar Cica Kuswoyo. Mulai belajar agama Islam. Cica Kuswoyo lantas mengajak adiknya ke sebuah toko muslim yang lokasinya tak jauh dari rumah. Di sana dia membeli mukena Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tak lupa, dia juga membeli sebuah buku tuntunan sholat. Sesampainya di rumah, Cica Kuswoyo dan adiknya mempelajari cara berwudu, melakukan sholat hingga menghafal bacaan salat 5 waktu. Setelah dirasa mampu, Cica Kuswoyo dan adiknya mulai beribadah sholat. Semua itu dilakukan di luar sepengetahuan kedua orang tuanya. Saat kami belajar tuntunan salat dan menjalankan ibadah, pintu kamar selalu kami kunci. Mama suka marah kalau tahu kami mengunci pintu kamar. Mukena dan Al-Quran disembunyikan di laci, ungkap pemilik nama asli Mirza Riyadiani Kesuma itu. Waktu terus berlalu. Bulan Ramadan pun datang. Tentu saja di bulan suci tersebut Cica Kuswoyo dan adiknya ingin menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban.